Selamat malam Tribuners, Presiden Joko Widodo memanggil Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024. Bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroni pun membenarkan kabar tersebut. Sahroni mengatakan Surya Paloh memang dipanggil oleh Presiden Jokowi pada hari Minggu ini, di mana ini merupakan hari libur. Namun, dia tidak menjelaskan soal kapan Surya Paloh akan ke istana. Sahroni juga belum mengetahui agenda Presiden Jokowi yang ingin bertemu Surya Paloh. Dia menegaskan Surya hanya memenuhi undangan dari Presiden Jokowi. Sebaliknya, kedatangan Paloh ke istana bukan inisiatif pribadi. Sahroni menambahkan, pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi merupakan hal yang biasa. Dia mengatakan pertemuan tersebut hanya sebagai bagian silaturahmi. Sebelumnya beredar kabar Surya Paloh mendadak dipanggil Presiden ke Istana Jakarta. Pertemuan tersebut rencananya dilakukan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui pada Jumat 16 Februari lalu, Presiden Jokowi juga memanggil sejumlah pimpinan partai, di antaranya Ketua Umum Gerindra yang juga merupakan calon presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Diketahui saat ini politik Indonesia tengah pada tahap pemilu 2024. Salah satu isu terhangat adalah pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka-Buming Raka yang unggul dengan perolehan suara 57 hingga 58% nasional dalam hitung cepat atau quick count sebanyak dari sekitar 5 hingga 6 lembaga survei. Hingga juga hitung nyata atau real count dari Komisi Pemilihan Umum. Dan Prabowo Gibran sendiri merupakan pasangan capres-cawapres yang disinyalir mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Sementara capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung Nasdem, PKB dan PKS berada di posisi kedua dengan perolehan sekitar 24 hingga 25% suara. Terlepas itu saat ini Nasdem juga masih mempunyai satu orang kader partai di dalam Kabinet Indonesia Bersatu di pemerintahan era Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dia merupakan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem tidak mengkoordinasikan pertemuannya dengan Presiden Jokowi pada hari Minggu ini ke Partai Koalisi Pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal ini dikatakan Cucun ketika ditemui di kantornya di Jakarta Pusat pada hari Minggu sore. Meski demikian, PKB menghormati pertemuan Surya dengan Jokowi. Menurut dia, setiap partai politik memiliki hak masing-masing untuk membangun komunikasi politik. Oleh sebab itu, sesama parpol tidak boleh mengintervensi. Cucun juga merupakan ketua fraksi DPR RI, enggan mengira-ngira apa topik pembicaraan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Dia kembali mengingatkan bahwa yang dilakukan Surya adalah haknya sebagai ketua umum dari partai politik. Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni juga membenarkan Surya Paloh mendapat undangan dari Presiden Jokowi untuk bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Sahroni, Ketua Umum partainya itu dipanggil sang presiden. Adapun Jokowi dinilai condong mendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara Nasdem mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama PKB dan juga PKS. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo Gibran unggul mengacu hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sementara Anies Muhaimin berada di urutan kedua dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di posisi ketiga.
Belakangan muncul isu bahwa pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan membentuk tim untuk menggugat kecurangan pemilu. Selain itu pemirsa, beberapa pakar juga memprediksi bahwa PKB yang merupakan salah satu partai pengusung dari Anies dan Caimin akan merapat ke kubu Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka. Namun, Cucun kembali menegaskan bahwa saat ini partainya atau PKB belum menentukan sikap apakah nantinya akan menjadi oposisi atau juga akan turut bergabung ke dalam pemerintahan eh, Prabowo dan juga Gibran. Hingga saat ini dia mengatakan bahwa belum ada obrolan lebih lanjut di internal PKB maupun dengan partai politik pendukung dan pengusung Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar. Dan sikap partai ini mereka akan membicarakan dalam sebuah rapat internal. Namun saat ini PKB juga masih fokus pada hasil pemilu, baik itu Pilpres maupun Pileg 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.